Film dimulai menampilkan seorang pria yang beberapa kali menegur para pengendara yang berkendara sambil bermain HP. Di salah satu pengendara, tampaknya dia baru saja ditolak dari pekerjaannya. Dia membalas bahwa dia sudah pasrah dengan hidupnya, tapi dia tetap berusaha menghindar ketika akan terjadi kecelakaan. Kembali ke pria tadi, dia bernama Arch. Terlihat dia sedang mengantri untuk membeli sebuah roti. Diketahui ternyata Arch bekerja untuk sebuah perusahaan jasa suruh, dan tujuannya di sana adalah untuk bekerja menggantikan orang mengantri. Dia juga banyak mengambil kerjaan-kerjaan lain yang diminta para customer. Saat sedang melakukan tugasnya, Arch sempat berbincang dengan seorang anak dan bertanya tentang cita-citanya. Anak itu menjawab ingin menjadi seorang arkeolog. Arch yang sudah muak dengan kehidupan menceritakan dengan realistis bahwa kamu akan masuk jurusan arkeolog. Lalu lulus. Lalu ternyata tidak ada lowongan arkeolog. Kamu menganggur dan ijazahmu tidak berguna. Dan kamu akan bekerja di perusahaan jasa suruh. Dan karena hal itu, dia mendapat bintang 1 di aplikasinya. Nasib buruk bagi Arch bukan itu saja. Setelah mengantri selama 2 jam, ternyata roti yang dipesan telah habis. Pelanggan juga membatalkan pesanan dan dia tidak mendapat upah sepeser pun. Di tempat kerjanya yang lain di toko furniture, dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Elena yang mengajaknya membuat sebuah serikat pekerja untuk menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja. Tapi Arch beralasan bahwa dia di sini hanya bekerja paruh waktu, menabung, lalu akan pergi. Sepulang kerja, ternyata mereka berdua bertemu lagi di sebuah penjual taco dekat tempat kerja mereka. Dari situ mereka mulai berkenalan lebih jauh. Diketahui juga, ternyata Arch tidak mempunyai tempat tinggal dan selama ini dia hanya tidur di dalam mobilnya. Dia sempat mengobrol dengan ayahnya lewat telepon. Ayahnya mengabari tentang sepupunya yang sudah bekerja di perusahaan Microsoft dan menghasilkan banyak uang. Dia menyarankan agar Arch bisa meminta pekerjaan dari sepupunya itu. Sebelum tidur, Arch mencoba mendengarkan sebuah podcast pengantar tidur untuk membuat tidurnya lebih baik. Tapi sedihnya lagi, untuk podcast pengantar tidur saja, ia harus berlangganan terlebih dahulu. Keesokan harinya, di sebuah tempat terlihat orang-orang bersayap yang sedang berkumpul. Ternyata mereka adalah para malaikat penyelamat yang mempunyai tugas masing-masing. Salah satu malaikat bernama Azrael menceritakan pengalamannya yang telah menyelamatkan seseorang yang jiwanya tersesat yang hendak bunuh diri. Azrael menampakkan dirinya dan menunjukkan pada orang tersebut alasan untuk tetap hidup, memberikan gambaran tentang harapan hidup dan berharganya hidup dia di masa depan. Setelah perkumpulan berakhir, salah seorang malaikat bernama Gabriel menemui atasannya bernama Marta. Dia menanyakan apakah ada tugas baginya yang lebih berarti seperti yang dilakukan Azrael. Dia ingin menyelamatkan orang, ingin mengubah hidup mereka, dan ingin membimbing seseorang yang jiwanya tersesat. Tapi Marta mengingatkan bahwa itu tugas yang sulit, dan itu juga bukanlah tugas dia. Gabriel lebih baik fokus ke tugasnya untuk mengingatkan orang-orang yang berkendara sambil bermain handphone. Kembali memperlihatkan keseharian Arch yang melakukan pekerjaan demi pekerjaan. Dan di malam harinya, ia kadang ditegur oleh petugas karena kedapatan tidur di mobilnya yang terparkir di tempat parkir khusus customer. Bahkan untuk mandi saja, ia harus mandi di pemandian umum di gym. Di sana ia bertemu temannya bernama Leonard yang selalu memanggilnya pria dari India. Mereka sedikit berbincang-bincang tentang Leonard yang akan melakukan kencan dan sedikit memberi tips untuk mendekati wanita, bahwa wanita menyukai pria yang peka terhadap aroma. Karena itu bertanda bahwa kamu seseorang yang perhatian. Di situ juga tampak Gabriel yang terus memperhatikan Arch. Keesokan harinya, Arch mendapat tugas untuk membersihkan garasi di sebuah rumah seorang sultan kaya raya bernama Jeff. Arch mengenalinya karena sempat bertemu di toko roti sebelumnya. Jeff menjelaskan apa-apa saja yang harus dikerjakan Arch, sementara dia akan melanjutkan kegiatannya, yaitu semacam kegiatan berendam di air es yang sangat dingin selama beberapa menit, lalu lari ke tempat sauna untuk beberapa menit. Dia melakukannya beberapa kali yang katanya bagus untuk peredaran darah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Arch menunjukkan hasil kerjanya pada Jeff. Di situ,
Mereka sedikit mengobrol-ngobrol dan terbilang cukup akrab untuk seorang yang baru kenal. Jeff menanyakan tentang Jeff yang sedang mencari seorang asisten dan meminta Jeff untuk mempertimbangkan dirinya. Jeff memberitahu bahwa akhir-akhir ini hidupnya cukup sulit dan membutuhkan asisten untuk membantunya. Setelah mendengar beberapa tugas harian milik Jeff, Arch merasa bisa menyanggupinya. Jeff merasa menyukai gaya dan inisiatif yang ditunjukkan oleh Arch dan langsung menerimanya saat itu juga untuk percobaan selama 1 minggu. Besoknya, Arch langsung melakukan tugasnya sebagai asisten Jeff, seperti mencarikannya seorang tukun, menyiapkan hidangannya, dan mencarikannya seseorang untuk membuat sebuah lantai diskotik di dalam rumahnya untuk acara spesial ulang tahunnya yang ke-40. Dan untuk ulang tahunnya yang ke-40, Jeff membeli jam untuk dirinya sendiri seharga $259.000. Di sana, Jeff juga memberi Arch kartu kredit perusahaan untuk menunjang pekerjaannya. Arch juga menanyakan dengan yang semuanya dia miliki saat ini, sebenarnya pekerjaan apa yang dilakukan Jeff. Jeff memberitahu perusahaan-perusahaan apa yang dia miliki dan usaha-usaha apa yang dia lakukan sampai di titik ini. Di malam harinya, untuk pertama kalinya, akhirnya Arch bisa tidur di sebuah motel dengan kasur yang cukup nyaman. Keesokan harinya, Jeff memberikan kepercayaan pada Arch untuk mengetahui kode akses ke laci senjata miliknya untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi. Seperti yang dikatakan pelatih menembaknya, yang terpenting jangan ragu, tembak saja dan bertanya belakangan. Arch juga meminta izin untuk pulang lebih awal karena akan ada kencan malam itu, dan Jeff menyuruhnya untuk sesekali kencan di tempat yang sedikit mewah jika Arch benar-benar menyukai wanita ini. Jeff juga sedikit merubah penampilan Arch dengan meminjamkan jaket mahalnya yang kekecilan. Sesampainya di restoran, Arch memulai kencannya bersama Elena. Mereka berbincang-bincang dan mencoba memesan menu yang sempat disarankan oleh Jeff. Tapi rasanya itu terlalu mahal buat mereka. Jadi mereka memesan sebuah menu paket keluarga yang bisa dibagi 2. Tapi tetap saja, ketika melihat bil tagihannya, itu masih terlalu mahal untuk Arch. Jadi, dia terpaksa memakai kartu kredit perusahaan untuk membayar gengsinya itu. Dan karena hal itu, keesokan harinya tindakannya itu diketahui oleh Jeff. Meskipun Arch sudah mencoba menjelaskan bahwa dia sudah bicara dengan akuntannya dan berjanji akan menggantinya nanti, tapi Jeff tidak bisa mentolerir. Dia tidak bisa menggunakan kartu kredit perusahaan seenaknya, apalagi untuk urusan pribadi. Apalagi Arch masih dalam masa percobaan untuk bekerja pada Jeff. Jadi, Jeff memutus kerjasamanya dengan Arch pada saat itu juga. Sialnya lagi, di aplikasi jasa suruh, akun Arch juga sudah dinonaktifkan. Sebuah ketimpangan yang jelas terlihat. Jeff melakukan terapi dengan menghabiskan banyak uang, tidur di tempat paling nyaman, sementara di sisi lain, Arch terpaksa melakukan donor plasma hanya demi mendapatkan pundi-pundi uang. Bahkan saking capeknya, dia sampai kena teguran karena tidur di dalam restoran cepat saji. Tak sampai di situ, kesialan lainnya ketika ia keluar dari restoran, ia mendapati mobilnya yang sudah tidak ada di parkiran karena telah diderek. Arch hanya bisa diam termenung meratapi kesialan demi kesialan yang terus menimpa hidupnya. Disitulah akhirnya dia dihampiri oleh Gabriel. Gabriel memperkenalkan dirinya sebagai sosok malaikat yang akan menolongnya, yang akan menunjukkan dan memberinya alasan untuk tetap hidup. Gabriel menepuk pundaknya untuk memperlihatkan harapan hidup yang masih bisa dimiliki oleh Arch. Setelah kehilangan semua pekerjaannya, di situ terlihat Arch yang sudah bekerja sebagai seorang kurir paket. Gabriel juga memperlihatkan di mana Arch dan Elena yang sudah tinggal bersama di rumah ibunya Elena, yang di mana rumah itu diisi oleh banyak anggota keluarga yang membuatnya terasa sesak. Tapi tidak sampai di situ. Arch dan Elena akan mendapatkan pekerjaan tetap dan bisa pindah ke Texas. Di sana mereka tinggal di rumah sendiri, tapi harus menerima nasib ketika mereka tidak bisa membayar biaya operasi anjing mereka dan terpaksa harus menidurkannya. Arch merasa kesal karena hidupnya terlihat sangat payah, padahal dia sudah berusaha sangat keras untuk hidupnya. Lalu Gabriel menjelaskan bahwa dia sudah melampaui batas sebagai malaikat. Sayapnya yang masih kecil menandakan levelnya yang masih rendah. Jadi dia ingin membantu Arch menemukan harapannya kembali, menunjukkan bahwa hidupnya berharga dan layak dijalani.
Tapi Arch merasa hidupnya tidak berharga. Dia hanya hidup untuk melayani orang-orang seperti Jeff yang hidupnya sudah berkecukupan. Lalu Gabriel mencoba membawa Arch ke kehidupan Jeff untuk memberinya sudut pandang bahwa kehidupan Jeff tidak seindah yang dia kira. Arch tersadar di sebuah mobil karena dibangunkan oleh seorang petugas. Tampak petugas tersebut memperlakukan Arch lebih baik dari sebelumnya, karena kini ia berada di dalam mobil mewah. Ia tiba di rumah Jeff, memanggil namanya, dan ternyata sekarang Jeff adalah asisten pribadinya. Arch merasa keheranan dan tidak percaya. Jadi dia menanyakan pada Jeff, ini rumah siapa? Lalu Jeff menjawab bahwa ini rumahmu. Lalu Gabriel mendatangi Arch dan mengatakan inilah hidup yang dia minta, menjadi sukses dan kaya raya. Gabriel akan memberinya waktu seminggu ke depan untuk bisa melihat sekelilingnya apakah hidup Jeff memang seindah yang dia kira. Jadi singkatnya, Arch dan Jeff bertukar peran. Arch menjadi orang yang kaya raya, dan Jeff menjalankan peran dirinya sebagai seorang asisten. Dan untuk membuktikannya, Arch meminta pada Jeff untuk disiapkan sebuah camilan. Dan karena kali ini dia adalah seorang Jeff, jadi dia harus melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Jeff sebelumnya. Seperti melakukan rapat sederhana di sebuah restoran sushi, yang sebelumnya belum pernah dia rasakan sama sekali. Dan kali ini dia bisa menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar makanannya, dengan dalih makan siang bisnis. Dan ketika ada masalah rumah, Arch bisa langsung menyelesaikannya dengan uangnya yang banyak. Di tempat furnitur, Arch terpaksa harus memulai perkenalannya kembali dengan Elena karena Arch versi yang sekarang baru ada di hari ini. Tapi itu tidak sulit bagi Arch karena sebelumnya ia sudah mengenal banyak tentang Elena. Dengan versi Arch yang sekarang, dia bisa mengajak Elena kencan di restoran mewah manapun. Dan beruntungnya lagi, malam itu mereka mendapatkan pelayanan gratis dari pihak restoran. Setelah 1 minggu berlalu, Gabriel mendatangi Arch dan menanyakan pelajaran apa yang sudah dia dapat. Keistimewaan apa yang dia lihat di hidupnya yang dulu, dan apakah Arch sudah menyadari betapa dangkalnya hidup sukses dan penuh harta. Tapi kelihatannya Arch justru malah menyukai hidupnya yang saat ini. Dulu dia hanya tinggal di dalam mobil, tapi sekarang dia hidup di rumah mewah dan bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Padahal tujuan Gabriel membawa Arch ke kehidupan Jeff agar Arch sadar betapa berharganya kehidupan dia yang dulu. Tapi Gabriel tidak bisa membawa Arch kembali begitu saja jika Arch tidak menghendakinya. Karena hal itu Gabriel dimarahi oleh Martha, karena seharusnya dia tidak boleh dilihat dan berbicara kepada manusia. Dan yang dia lakukan bukanlah tugasnya, dan itu bisa mengubah rantai takdir. Jadi Martha akan mengambil sayap Gabriel sampai dia bisa membawa Arch kembali ke kehidupan lamanya. Besoknya Gabriel mendatangi kediaman Arch yang tampak sedang mengadakan sebuah pesta. Ia menceritakan keadaan dirinya yang sekarang kehilangan sayap, kehilangan sebagian kekuatannya, dan sekarang semua orang bisa melihatnya. Tidak ada pilihan lain, Gabriel memegang pundak Jeff untuk mengembalikan semua ingatannya. Karena merasa sangat terkejut dengan kehidupan yang sekarang, akhirnya Jeff sempat jatuh pingsan. Di dalam rumah, setelah mengetahui semua yang terjadi, Jeff meminta Arch untuk bertukar kembali dan mengembalikan hidupnya. Karena merasa kasihan dengan hidup Arch yang sebelumnya tinggal di dalam mobil, Jeff memberikan penawaran. Jika Arch mau menukar hidupnya saat itu juga, dia akan memberinya uang $200.000. Tapi Arch menolak, karena sebelumnya Jeff pernah membeli sebuah jam seharga $250.000, tapi dia malah menghargai hidupnya lebih rendah dari itu. Lalu mereka mengingatkan Arch, meskipun dia seorang gelandangan, tapi dia tidak seharusnya menjadi orang jahat yang merebut hidup orang lain demi kebahagiaannya sendiri. Akhirnya, Arch setuju untuk bertukar, tapi dia meminta waktu beberapa hari lagi untuk bersenang-senang dengan hidupnya. Jeff menyetujuinya, tapi dia ingin meminjam beberapa ribu dolar untuk menghidupinya selama beberapa hari. Tapi Arch menolak dengan tegas, karena sebelumnya Jeff telah memecatnya hanya karena Arch memakai $300 di kartu kreditnya. Tapi Jeff mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah melalui hidup seperti ini jika hanya beberapa hari. Karena dia datang dari nol, berhasil dengan usahanya sendiri. Yang meskipun ayahnya adalah seorang dokter ortopedi dan ibunya seorang pengacara di sebuah firma besar, tapi dia tidak menggunakan itu untuk membangun bisnisnya.
melainkan dari kakeknya, seorang pemilik koran. Karena sekarang Gabriel kehilangan sayapnya, dia meminta ikut tinggal bareng bersama Jeff. Keesokan paginya, mereka dibangunkan oleh pemilik motel yang mengingatkan mereka sudah waktunya untuk check out. Tapi mereka ingin tinggal lebih lama dan meminta keringanan untuk membayar sisanya malam nanti. Dan untuk mendapatkan uangnya, mereka berdua harus melakukan pekerjaan sebagai pekerja jasa suruh. Mereka melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, meskipun beberapa kali Jeff kadang terus mengomel. Dan di satu waktu, Jeff mendapat komplain dari pelanggan karena pesanan makanannya kekurangan saus. Tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tugasnya hanya mengantarkan pesanan. Tapi dia tetap diberi bintang 1 gara-gara hal itu. Dan setelah seharian melakukan kerjaan yang melelahkan itu, mereka baru tahu bahwa gajinya baru akan dibayarkan di akhir minggu. Dan karena itu, mereka terpaksa harus keluar dari motel dan tidur bersama di dalam mobil. Sama seperti kehidupan yang dulu selalu Arch alami. Sementara di sisi lain, Arch sedang menikmati waktunya dengan Elena di rumah mewahnya. Arch mengajak Elena untuk berlibur ke Paris di akhir pekan nanti. Tapi di akhir pekan, Elena akan mengadakan rapat serikat dan menanyakan apakah liburannya bisa ditunda lain waktu. Tapi tentu itu sulit bagi Arch, karena kehidupan suksesnya akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Arch menyayangkan kondisinya di mana yang seharusnya mereka bisa pergi ke Paris, tapi di sisi lain Elena malah harus memperjuangkan hidupnya di tempat kerja. Dan dari ucapan Arch itu, Elena merasa tersinggung, karena kehidupan yang selama ini ia perjuangkan, seperti diremehkan oleh Arch. Setelahnya, Arch berkendara sambil berusaha mengirim pesan pada Elena, dan itu membuatnya kecelakaan dan harus mengalami koma. Dan dengan komanya Arch, Jeff tidak bisa kembali ke kehidupannya sebelum Arch sadar. Karena pertukaran itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Jeff merasa frustrasi karena harus menjalani hidup seperti ini lebih lama lagi. Dan meminta Gabriel untuk meminta bantuan teman-teman malaikatnya untuk menyelesaikan ini. Tapi yang terjadi, Gabriel malah dipecat dari tugasnya sebagai malaikat karena kekacauan yang dibuatnya sudah terlalu besar. Dan selama Arch belum kembali ke kehidupan lamanya dan menemukan harapan hidupnya, selama itu Gabriel akan menjadi manusia untuk sementara waktu. Karena baru pertama kali menjadi manusia, akhirnya dia merasakan rasanya lapar dan berkeringat. Dia juga akhirnya merasakan makanan dan minuman yang selama ribuan tahun hanya dia lihat dan tak pernah merasakannya. Jeff juga memberitahu, seperti yang sudah dia baca, rata-rata orang koma hanya berlangsung selama 2 minggu. Dan mereka hanya harus menjalani kehidupan ini selama 2 minggu ke depan. Dan untuk itu, Jeff berencana akan melamar pekerjaan ke perusahaan miliknya dengan semua pengetahuan yang dia miliki. Tapi itu malah membuatnya dituduh telah meretas file milik perusahaan dan berujung diusir. Setelah 3 minggu berlalu, mereka belum mendapatkan pekerjaan. Dan dari Arch sendiri, tidak ada kabar sama sekali. Dan karena Jeff sudah tidak bisa lagi membiayai hidup mereka berdua, dia meminta Gabriel untuk mencari pekerjaan mulai dari sekarang. Dia melakukan pekerjaan pertamanya sebagai tukang cuci piring, tapi dia merasa kaget ketika melihat slip gajinya, karena dengan gajinya yang tidak seberapa, itu masih harus dipotong untuk beberapa potongan pajak dan asuransi. Dan karena itu, temannya bernama Felipe harus melakukan 3 pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya. Begitulah hidup. Sementara itu di rumah sakit, tampaknya Arch sudah sadar dari koma dan siap untuk pulang. Perawat memberitahunya selama ia koma ada 2 orang yang terus menanyakannya. Di sisi lain, Jeff mendapatkan orderan mengantar makanan ke sebuah alamat yang ternyata itu alamat rumahnya. Jeff menyadari bahwa Arch telah sadar dan dialah yang mengorder makanan tersebut. Sesampainya di rumah mereka, Jeff merasa kesal karena selama ini Arch tidak pernah menghubunginya. Tapi Arch berdalih karena kejadian kecelakaan kemarin, dia mengalami gangguan ingatan. Dan dia menegaskan dengan memberi Jeff sebuah brosur tentang gangguan ingatan pasca koma. Jeff mengadukan brosur itu pada Gabriel, tapi tampaknya Gabriel sudah kelihatan sedikit pasrah dengan keadaannya. Bahkan kini ia mulai merokok. Tapi Jeff mengingatkannya supaya ia bisa mendapatkan sayapnya lagi, alih-alih harus terus mencuci piring dan merokok seperti ini.
Itu membuat Gabriel tersadar kembali tentang tugasnya yang harusnya membantu Elena. Dan dengan membantu Elena, mungkin Elena juga bisa membantu Arch, dan mungkin dari situ semuanya bisa kembali seperti semula. Di tempat kerja Elena, dia sempat disinggung oleh salah satu rekan kerjaannya, bahwa di tempat kerjanya dahulu juga, dia mempunyai sebuah serikat, tapi mereka hanya mengambil uang dari gaji dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Elena langsung memberikan orasi di depan rekan-rekannya, bahwa mereka harus bisa bangkit melawan sistem yang selama ini merugikan hak-hak mereka sebagai pekerja. Dan tanpa diminta, tiba-tiba muncul Gabriel yang memberikan sebuah orasi yang mungkin dengan niat ingin mendukung Elena, tapi itu malah membuatnya diusir karena bukan bagian dari pekerja di toko tersebut. Di depan tempat kerjanya, sambil termenung, Gabriel mencurahkan isi hatinya kepada Felipe. Dia merasa sedih, merasa telah merusak segalanya. Dia ingin mendapatkan kembali pekerjaan lamanya sebagai malaikat. Felipe yang tahu temannya sedang merasa terpuruk, mencoba untuk membangkitkan semangatnya dengan mengajaknya ke sebuah tempat dansa. Di sana, dia bertemu dengan istri Felipe yang ternyata pernah ia selamatkan ketika dia berkendara sambil bermain HP. Sementara untuk Jeff, dia baru mendapatkan notifikasi dari aplikasi tempatnya bekerja bahwa akunnya akan dinonaktifkan karena mulai minggu depan mereka akan mulai beralih menggunakan pengiriman robot. Dan rating Jeff yang rendah membuatnya akan tergantikan. Karena merasa ujian hidupnya kali ini sudah terlalu berat, dia bertanya-tanya bagaimana semua orang bisa menjalani hidup yang seberat ini. Sedangkan di kehidupan lamanya, dia hanya bepergian liburan, bahkan kerja pun hanya melakukan meeting Zoom yang sangat mudah. Dan dia ingin mendapatkan hidupnya yang dulu kembali. Tak lama dari itu, mereka kedatangan mobil polisi yang akan menderek mobilnya. Karena merasa sudah tidak punya uang dan tidak lagi memiliki tempat untuk tinggal, Jeff terfikirkan untuk mengambil koleksi jam tangan mewahnya yang berharga fantastis. Mereka tiba di rumah yang ternyata sedang diadakan pesta ulang tahun ke-40 yang seharusnya itu adalah pesta milik Jeff. Mereka menyelinap ke dalam pesta karena mengira Arjun benar-benar kehilangan ingatan dan tidak akan mengingat mereka. Sementara Jeff akan berkeliling dan mencari akses lain karena akses menuju lantai 2 sudah dilakukan penjagaan. Gabriel memperhatikan sekeliling, di mana di sana ada teman Arjun yang dulu sama-sama hidup menggelandang. Di sana juga ada ayah Arjun, dan itu menyadarkan Gabriel bahwa karena tindakan yang sudah ia lakukan, menyebabkan perubahan yang sudah terlalu jauh. Di sana, Arjun merasa terkejut karena bertemu Elena yang sedang melakukan kerja sampingan sebagai karyawan catering. Di ruangan lain, Gabriel malah dengan polosnya menceritakan latar belakangnya sebagai seorang malaikat kepada seorang wanita. Tapi untungnya, wanita tersebut hanya menganggap Gabriel sedang mabuk. Kembali ke Arch, dia mengungkapkan sesuatu kepada temannya, Leonard, bahwa dia tidak seharusnya di sini. Semua yang dia miliki saat ini sebenarnya bukanlah miliknya. Dan dia merasa seperti sudah mencurinya dari orang lain. Dan dia merasa hubungannya dengan Elena makin merenggang karena perbedaan kasta di antara keduanya. Setelah pesta berakhir dan semua orang sudah pergi, Elena menghampiri Arch yang sedang terbaring di tempat dansa. Di sana Elena mencurahkan penyesalannya yang sempat menolak ajakan Arch untuk pergi ke Paris. Semua hal yang ia perjuangkan ternyata sia-sia. Jangankan untuk melawan sebuah korporasi besar. Untuk memperjuangkan hidupnya sendiri saja, dia masih merasa sangat kesulitan. Padahal tujuannya mulia. Alih-alih menerima ajakan Arch untuk berlibur ke Paris, meminum wine mahal di rumah mewahnya, Elena ingin membawa semua orang naik ke derajat yang sama, alih-alih memikirkan derajatnya sendiri. Kembali ke Jeff. Ketika semua orang sudah tertidur, dia kembali melanjutkan aksinya untuk pergi menuju brankas yang ada di dalam kamar. Saat sedang mengambil jamnya satu persatu, Jeff dikejutkan oleh Arjun yang tiba-tiba menembaknya, karena mengira orang yang ada di kamarnya adalah seorang perampok. Dari situ juga akhirnya Jeff mengetahui bahwa sebenarnya selama ini Arjun tidak pernah kehilangan ingatan. Jeff dibawa ke rumah sakit, untungnya tembakan itu hanya mengenai lengan kirinya. Jeff menyayangkan Arch yang sudah membohonginya, mencuri hidupnya, dan kini malah menembaknya. Arjun merasa bahwa hidupnya yang dulu sangat berat, sedangkan kehidupan Jeff sangat mudah dan menyenangkan. Dia sempat terlena dan tidak mau kembali. Tapi kini dia sadar ini sudah terlalu jauh, dan siap jika harus menukar hidupnya kembali. Tapi untuk bisa kembali, Arjun tidak bisa melakukannya cuma atas dasar merasa kasihan pada Jeff. Tapi dia harus menemukan harapan dari kehidupan lamanya. Dia harus merasakan bahwa hidupnya layak dijalani.
Karena saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Arch terlebih dahulu, yang secara teknis sebenarnya rumah milik Jeff. Mereka berendam, bersauna, bahkan berenang, dan itu membuat mereka bisa sedikit melupakan semua masalah yang terjadi. Gabriel dihampiri Martha yang menyayangkan, padahal dulu dia memberinya tugas yang mudah, hanya mengingatkan orang-orang yang bermain ponsel di jalan. Tapi lihat dirinya sekarang, harus mencuci piring, minum, bahkan merokok. Gabriel bertanya, apa yang harus ia lakukan pada Arch? Dia sudah pernah merasakan hidup seperti Arch, dan dia mengerti kenapa Arjun bisa kehilangan harapan hidupnya. Lalu Martha memberitahu bahwa jiwa yang tersesat kadang tidak membutuhkan malaikat, dia hanya membutuhkan sosok orang lain. Mereka bertiga makan di sebuah kedai taco. Di sana mereka bertemu Elena yang juga sedang makan dengan rekan kerjanya di toko furniture. Elena sudah mendapatkan harapannya kembali setelah sebelumnya sempat merasa putus asa atas pekerjaannya. Jadi, setelah dari sana, mereka semua pergi ke sebuah tempat dansa. Saat Gabriel sedang berdansa dengan Elena, dia tiba-tiba terdiam dan pergi keluar. Di depan bar, dia mengeluh pada Arch bahwa dia sudah gagal. Dia membawa dirinya dan Jeff ke dalam kesulitan ini. Dan bahkan kini, dia malah menjadi perokok berat, seorang pecandu nikotin. Gabriel merasa menyerah, karena sekarang Arch malah lebih menikmati hidup di rumah mewah dengan kolam renang daripada menjalani kehidupannya yang dulu. Menurutnya, meskipun kehilangan pekerjaan tidaklah menyenangkan, harus mencuci piring, harus tidur di dalam kobil dan kelaparan, tapi yang paling ia syukuri adalah sudah menjadi manusia. Karena dia bisa makan taco, bisa tertawa, dan bisa mencintai orang-orang di sekelilingnya. Dan Gabriel berharap Arch bisa mendapatkan malaikat lain yang lebih baik darinya, seperti Azrael, sesosok malaikat hebat yang suka membimbing orang dengan sayapnya yang besar. Dan dari situ Arch mulai menemukan kembali harapan hidupnya. Dia ingin mengetahui arah hidupnya akan kemana sebagai seorang Arch. Dia merasa mungkin hidupnya akan layak dijalani. Gabriel memegang pundaknya dan Arch kembali lagi ke tempat yang sama, ke waktu yang sama, seperti saat pertama Gabriel membawanya ke kehidupan Jeff. Arch juga akhirnya berani jujur kepada ayahnya bahwa sebenarnya hidupnya tidak baik-baik saja. Dia berbohong sebelumnya karena merasa malu ayahnya selalu berbicara dan membanggakan Navin sepupunya. Tapi ayahnya menyemangatinya bahwa tidak apa-apa. Setiap orang pernah merasa kesulitan dan semuanya akan baik-baik saja. Dan untuk sepupunya, saat ini dia sedang dalam masalah besar karena kasus penggelapan pajak. Dan Arch yang mendengar itu merasa sedikit lega. Sementara Jeff di perusahaannya, dia melakukan perombakan total mengenai sistem yang mengurus pekerjanya, seperti memberikan tunjangan dan kenaikan gaji. Jeff beralasan bahwa memang mereka membutuhkan banyak orang sengsara agar orang-orang seperti Jeff bisa hidup lebih enak. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan juga mereka marah, mungkin perlahan mereka akan memberontak dan menghancurkan orang-orang kaya seperti mereka. Padahal itu adalah bentuk kepedulian Jeff secara tidak langsung. Meskipun mungkin Jeff dan Arch tidak saling mengingat tentang kejadian yang kemarin-kemarin baru saja mereka alami. Tapi di alam bawah sadar mereka, terutama Jeff, dia memahami bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang hampir putus asa. Untuk Arch, seperti gambaran yang pernah diperlihatkan Gabriel sebelumnya, kini dia bekerja di sebuah gudang paket. Lalu dia resign dan diikuti banyak teman-temannya juga yang ikut hengkang. Lalu Arch memulai pekerjaannya sebagai editor dan penulis artikel dan hidup bahagia bersama Elena.